Saya tidak akan memberi penjelasan, saya akan nulis, ditulis sendiri, ditulis. Nah, sehingga muncul akhirnya Sambo kan. Mungkin karena kita terlalu sering menyaksikan sebuah peristiwa semata sebuah kejadian, maka itu berulang dan kemudian kita lebih sering bereaksi seadanya. Hingga sebuah pemicu menjadikannya sebuah peristiwa besar. Begitulah adanya yang terjadi pada peristiwa pembunuhan seorang polisi di rumah seorang polisi, dan hari ini sudah beredar bahwa juga dilakukan oleh polisi pula, pimpinannya bahkan. Pada situasi itu hadirlah seorang pejabat tinggi negara, seorang menteri senior, Menko Polhukam Pak Mahfud MD berbicara tentang kasus ini yang kemudian mengawalnya hingga terungkap setidaknya sampai pada hari ini. Saya mengundang Pak Mahfud tidak untuk berbicara detail lagi menyangkut dengan siapa menembak siapa, karena itu sudah banyak dibicarakan oleh teman-teman media yang lain. Tapi saya mengundang Pak Mahfud MD karena menurut kami beliau menerobos, kalau menggunakan kata yang lebih dramatik lagi, menerabas sebuah pola kekakuan komunikasi dan koordinasi para pembantu-pembantu presiden yang lebih banyak dibungkus oleh basa-basi atas nama budaya ketimuran, dan kemudian meninggalkan problem dalam bara yang bisa saja meledak di kemudian hari. Ini adalah kado khusus dari Akbar Faisal Unsensor untuk para penonton kami memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-77 dengan menghadirkan Bapak Menko Polhukam Profesor Mahfud MD sebagai seorang yang sedang berupaya memerdekakan pikiran kita dari sikap diam komunal yang dalam banyak kisah merusak psikologi kebangsaan kita. Pak Prof, terima kasih telah hadir. Terima kasih Mas Akbar. Dirgahayu. Oh, dirgahayu. Saya merasa terhormat sebab tampaknya baru kali ini Pak Mahfud MD datang ke sebuah forum, dan itu adalah forum saya menggunakan baju lengkap seperti ini sebab baru pulang dari pidato presiden di DPR. Sekali lagi terima kasih banyak, Prof. Terima kasih Mas Akbar. Saya ingin memulai dengan begini. Peristiwa itu Pak Menko dengarkan ketika masih berada di Mekah. Iya. Apa yang setelah itu Pak Menko lakukan? Setelah itu, pertama ketika saya banyak mendapat pertanyaan dari wartawan, ada polisi membunuh polisi, saya telepon staf khusus saya, Mas Rizal. Mas, ini ada apa? Terus tidak lama dia beri kabar bahwa ini di wartawan memang sedang ramai nih, katanya ada ini. Terus saya buka semua itu YouTube, loh kok keterangannya begini gitu. Terus saya dengar orang-orang itu terbawa tuh pada opini bahwa terjadi tembak menembak. Tapi penjelasannya tidak memuaskan sama sekali, terutama karena yang saya dengar itu kenapa tembak menembak kok terjadi Jumat sore baru Senin sore diumumkan. Gitu. Terus sudah itu saya telepon juga, saya ikuti pendapat-pendapat lain, kemudian saya mencuit dulu bahwa ini ada kejadian kok tidak sinkron ya antara fakta, rangkaian fakta dengan fakta lain itu tidak logis gitu. Terus saya mencuit itu rame di Indonesia dikutip, lalu saya bicara lewat virtual dengan sebuah televisi. Ya saya bicara biasa aja, bagi saya nggak masuk akal tuh. Saya bilang kenapa kok hari hari Jumat ke Senin, kemudian masa tembak menembak hanya diberitakan seperti sekilas begitu, tidak jelas alat buktinya apa, kan harusnya ditunjukkan dong TKP-nya gimana, kok cuma seperti meskipun dia konversi pers tetapi seperti doorstop aja, seperti ngomong sekilas gitu. Pun Kapolres Jakarta Selatan begitu. Nah, akhirnya sesudah saya pulang, saya ngomong lewat TV bahwa itu
aneh, tidak bagus, gitu, tidak masuk akal, gitu. Waktu saya pulang dari Mekah itu kena COVID sebentar, lalu saya panggil Kompolnas. Kompolnas itu saya ketuanya, tapi pelaksana hariannya Pak Mamoto, Beni Mamoto. Saya kena COVID dulu 4 hari, habis itu saya panggil ke rumah, kok Bapak itu jadi saya bilang. Jadi rasanan orang banyak, saya bilang. Kenapa kok dibilang bahwa ini wajar terjadi, tidak ada yang aneh. Betul itu terjadi tembak menembak, bahkan dia menjelaskan bahwa tidak ada penganiayaan kalau kulit mayat tuh seperti disayat. Gitu tuh rikoset biasa aja, dia bilang begitu. Itu kan tidak masuk akal Pak, gitu. Nah, isunya di luar, saya bilang Kompolnas dan Komnas HAM, saya bilang isu di luar Kompolnas dan Komnas HAM itu sudah dipengaruhi lah, sudah di skenario. Bahkan kalau saya tunjukkannya ada di medsos, sudah dibayar. Apakah Bapak pernah berhubungan dengan Sambo atau orangnya? Yang jawab Pungki. Pungki ini anggota perempuan. Anggota Kompolnas. Anggota Kompolnas jawab, saya Pak yang dipanggil. Gimana? Ya itu dia memanggil, cuma nangis saja. Nangis. Aduh, saya ini ditolimi, istri saya dilecehkan. Kalau saya di situ saya tembak sendiri sampai hancur badannya, gitu dia. Apa gitu, dan jelaskan cuma gitu aja, pulang. Terus habis itu ada banyak orang lagi yang memberitahu ke saya bahwa ini lagi yang sudah dihubungi ini anggota DPR ini. Begitu saya bicara dengan orang-orang ini, saya panggil lagi Kompolnas. Saya bilang, Pak, ini kita harus ganti. Basic senarionya harus ganti. Ini bukan tembak menembak tapi pembunuhan, saya bilang. Oleh sebab itu mulai sekarang kita ikuti aja alurnya ini yang di para pengacara itu, menurut saya itu lebih logis karena dia punya bukti-bukti lain dan rentetan peristiwa yang dikemukakan oleh mereka lebih masuk akal daripada yang ada senario tembak menembak itu, gitu. Nah, sejak itu Kompolnas selalu berubah kan, ikut terus apa yang diusulkan oleh kelompoknya keluarga itu. Misalnya mintanya otopsi ulang, kita dukung otopsi ulang. Ketika penguburan mereka polisi belum mau, kita bikin surat Kompolnas, itu harus dikuburkan dengan upacara polisi. Itu pun kan sampai malam itu. Tarik menariknya lama kan, polisi enggak mau, orang membunuh orang kok mau dikubur secara polisi. Padahal menurut aturan polisi yang boleh dikubur secara kedinasan itu ya kalau orang meninggal dalam jasa. Ini kan mau memperkosa, mau melecehkan, sedang melakukan pelecehan seksual. Oleh sebab itu ya sudah gitu. Tapi terus kirim surat ya. Artinya sejak itu Kompolnas bicara terus dan saya juga begitu. Artinya saya ngarahkan ke senario sebaliknya sampai akhirnya terakhir kan Barada itu dipanggil ke Komnas HAM lalu mengaku saya yang menembak. Saya tanya gimana tuh cara jawabnya, dingin aja tuh dia, pokoknya saya yang menembak. Loh kamu enggak tahu kalau ditembak? Ya enggak terasa karena waktu itu panik gitu saya tembak aja gitu ngakunya. Ini enggak benar lagi. Terus saya terus komunikasi dengan polisi, saya komunikasi juga dengan publik karena terkadang kalau komunikasi langsung itu kan kadang-kala kan enggak efektif, harus ada dukungan udara. Oleh sebab itu ketika wartawan tanya ini logikanya menurut saya gini loh gitu. Dan saya komunikasikan ke polisi dan betul kan akhirnya berubah. Akhirnya ditemukan oleh polisi gitu. Dan so far menurut saya Pak Kapolri bagus lah, bagus dalam pengertian dia masuk setiap usul tuh ya Pak gitu. Itu Prof, itu yang kita kemudian dengarkan dan ikuti dari publik dan kemudian kami terjemahkan bahwa itulah formula Menko Polhukam mengawal kasus ini. Kita berterima kasih untuk itu.
Tapi saya ingin seperti pembukaan saya tadi ingin berbicara tentang relasi antar perangkat-perangkat kekuasaan. Maka saya ingin bertanya, kapankah pada saat itu Pak Menko berkomunikasi dengan Presiden dan bagaimana selanjutnya? Saya berkomunikasi dengan Presiden tidak lama sesudah itu, karena ketika ada seorang pengusaha itu mantu gitu ya, saya ketemu dengan Pak Pramono Anung. Saya tanya, Pak Pram, saya mau ketemu Presiden gitu. Ini kasus ini gimana? Pak Presiden arahnya, wah tegas Pak, enggak perlu, yakinlah saya. Ini Pak Presiden marah betul gitu, marah betul dan kenapa lama gitu. Oh kalau begitu Presiden ini, terus ada rapat lagi, saya ketemu Presiden, diarahkan itu supaya jangan menimbulkan isu yang macam-macam, supaya cepat diselesaikan. Jangan ada yang ditutupi itu Presiden. Nah terakhir ketika akan pecah telurnya itu kan sebenarnya sudah ada keyakinan 3 atau 2 hari sebelumnya ya. Tapi kok lambat terus nih. Yang saya dengar memang di Polri itu terjadi tarik menarik. Ya. Bahkan grupnya Sambo itu konon dari daerah-daerah meskipun tidak ada tugas di Jakarta datang ngawal ke situ, upaya menghilangkan jejak itu dan menghalang-halangi penyidikan. Siapa mau nyidik mau tanya gitu itu gitu. Nah sehingga agak lama kan itu. Nah Presiden lalu manggil saya Kapolri dulu hari Senin tuh. Ketika tersangkanya sudah 3, tapi yang diumumkan ke publik masih 2 gitu kan. Terus Presiden manggil Kapolri, diberitahu supaya diselesaikan. Sesudah Kapolri berikutnya saya, jadi terpisah. Saya dengan Pak Pramono Anung. Jadi ada petunjuk Pak ya. Oh iya, semula bicara soal hak asasi manusia udah selesai, terus ada petunjuk Pak. Iya, itu soal Kapolri itu ngapa lama-lama gitu. Sampaikan ke Kapolri bahwa saya percaya kepada Kapolri bisa menyelesaikan ini masalah sederhana kok kayak gitu. Tapi jangan lama-lama, segera diumumkan gitu kan. Kalau saya bilang terjemahannya kalau tapi jangan lama-lama ini kalau disambung gimana? Kalau Anda lama nanti kepercayaannya bisa hilang, kira-kira gitu terjemahan saya. Terus saya komunikasikan ke Pak Benny Mamoto, tolong dong komunikasikan ke Polri. Terus tengah malam Kapolri kontak saya, WA tengah malam gitu. Pak Menko, alhamdulillah ini sudah terang benderang semua dan sudah ketemu. Itu tanggal berapa, Prof? Itu hari Senin malam. Oh, Senin malam. Iya kan, Selasanya diumumkan ya. Selasa malam diumumkan. Tengah malam, karena saya sorenya kirim pesan Presiden, ini saya loh, saya bilang. Kalau terlalu lama nih masalah. Terus kira-kira jam 1 malam gitu, terus ada itu pesan dari beliau, ini Pak Menko sudah beres semua, sudah terang benderang, sudah sesuai petunjuk Presiden. Besok kami jumpa pers, kami ngomongkan gitu. Makanya paginya saya tweet agar tidak mundur lagi kan, saya tweet, alhamdulillah hari ini selesai, nanti perlu mengumumkan gitu aja kan. Kalau sudah terkomunikasi ke publik dan saya katakan itu dari Kapolri kan, yang mau mengganggu lagi tidak berani kan di sampingnya. Itulah akhirnya diumumkan akhirnya, meskipun agak terlambat dari pagi jadi malam. Bacaan banyak pihak itu, mungkin termasuk saya, Prof, adalah ada kegamangan di Polri pada kasus ini, setidaknya pada tahap-tahap awal itu. Apa yang terjadi sebenarnya, Pak Menko? Ya mungkin karena di sana banyak faksi-faksi, ya makanya saya katakan ada political barrier, ada psikologis juga psikostruktural gitu, hambatan-hambatan struktural kan. Nah ini lagi yang penting. Sampai beberapa hari itu kan sulit sekali ditemukan bukti untuk membalik skenario itu, sulit sekali. Nah lalu saya panggil
Pak Benny Mamoto lagi, kan dia yang anggota di dalam. Pak Ben ini kenapa kok lama, kan sudah arahnya seharusnya udah berbelok. Ya. Bilang, Pak Menko katanya ini tidak bakal bisa selesai nih. Kenapa? Penghambatnya banyak sekali. Setiap akan memeriksa itu ada yang menghalangi, ada yang menghilangkan barang, menghilangkan ini. Siapa itu? Ya kira-kira kelompoknya Sambo itu. Ya, yang sekarang 36 kan ditanya. Ya kira-kira mereka itu. Oh iya, terus gimana caranya? Saya bilang hanya ada satu jalan katanya. Harus betul deso. Dipindah dulu semua. Baru kita bisa meriksa gitu. Sudah disampaikan belum ke Polri? Iya sudah. Kompolnas sudah menyampaikan dan Pak Kapolri mencatat ya nanti akan kita lakukan itu, dan teman-teman yang tim sus juga berpikir sama itu, saya sudah dikomunikasikan. Nah itulah kemudian terjadi pemindahan itu kan. Sambo ditahan, kemudian 25 orang pada waktu itu kan dipindah semuanya dari Propam. Nah dari situ kan terus lancar semua ketemu kan, semua ketemu. Akhirnya sesudah itu kan Baradanya lalu mengaku, saya sudah terceritakan lah ke publik ya, dia nulis sendiri pengakuannya itu, bagaimana membunuhnya, ada siapa di situ dan seterusnya. Menjadi lancar semua akhirnya. Saya akan masuk pada poin-poin seperti pembukaan saya tadi, Prof. Tapi ada satu yang ingin saya tanyakan. Itu Pak Prof ingin menyatakan kata menjijikkan pada tahap awal pada saat terbongkarnya kasus ini. Boleh nggak kami tahu apa itu menjijikkan? Sebenarnya itu hasil pemeriksaan ya terhadap mereka-mereka yang tersangka ini. Kata menjijikkan waktu saya mereka menjelaskan kepada penyidik, kepada tim sus bagaimana misalnya drama pelecehan itu, gitu loh. Itu karangan tapi menjijikkan gitu. Hanya orang dewasa yang bisa itu. Itu karangan tapi seakan-akan kita ngelihat film porno lah gitu. Tapi sama juga ketika Sambo mengatakan ada upaya perkosaan di Magelang, ya menjijikkan lagi cerita-ceritanya yang menyertai itu, drama-dramanya itu menjijikkan. Oleh sebab itu saya bilang, kalau tanya ke saya, udah saya bilang itu biar dikonstruksi oleh hakim, oleh polisi dan seterusnya, kita ndak cerita itu, toh itu ndak terlalu penting gitu. Tapi kata menjijikkan itu sebenarnya dalam konteks cerita-ceritanya seperti cerita porno yang brutal lah gitu ya, sehingga ya saya bilang begitu, kesaksian itu faktanya saya tidak tahu. Ya, tapi banyak yang menerjemahkannya kejauhan tampaknya gitu ya. Kejauhan. Di luar, yang saya baca di media hal-hal yang di luar jangkauan saya, tafsiran orang banyak. Ya. Ternyata masyarakat tuh cerdas juga ya anunya. Ya. Jangkauannya itu, oh iya ya benar, bisa ditafsir begini, lalu ditafsirkan ke perilaku orangnya. Iya sehari-harinya memang begitu tampaknya katanya. Saya malah tidak tahu. Prof, sadarkah Anda bahwa tindakan jalan terobosan seperti yang saya sampaikan pada tahap awal tadi itu dia dianggap oleh beberapa pihak itu keluar dari sopan santun koordinasi dan komunikasi antar lembaga yang menjadi perangkat kekuasaan presiden? Sadar, karena ada orang yang mengatakan itu kan, tetapi saya merasa itu jalan yang paling mudah saya tempuh sejak dulu. Artinya saya lempar ke publik agar opini publik itu terbentuk berdasar fakta gitu. Nah kalau sudah terbentuk berdasar fakta kan gampang ngarahkannya. Kan sama kan ketika saya dulu menggugah kasus cicak dan buaya, kan sudah si Samad Chandra itu kan udah ditahan kan. Saya bilang mau saya setel tuh rekaman bahwa itu ada permainan antara polisi dan macam-macam, terus saya diancam mau disita. Nah, saya lempar aja ke blog gitu, sita, saya hakim, nggak boleh, perintah hakim itu nggak boleh dilawan, dia bilang. Akhirnya nggak disita juga, saya setel lalu kan keluar bibit Samad. Itu dukungan publik kan sebenarnya, tetapi di atas itu sebenarnya saya kontak presiden bahwa saya akan melakukan itu dan ini demi kebenaran. Yang ini saya tidak kontak presiden, tapi saya tahu presiden sudah menunjukkan itu dan
perintahnya tuh bisa diterjemahkan dengan cara ini. Karena saya banyak pengalaman Mas Akbar ya. Ya selesai kalau saya koordinasikan dengan melibatkan banyak orang, sesuatu yang presiden sering katakan tapi tidak terlaksana karena tidak ada koordinasi seperti kata Pak Akbar tadi. Misalnya saya minta maaf soal BLBI, itu kan udah lama presiden buka. Terus siapa yang bertanggung jawab? Menteri ini enggak, menteri itu enggak, menteri itu enggak. Saya bilang ke presiden, Pak, saya koordinasikan tapi saya minta ke pres. Ya. Saya akan memimpin itu, menterinya disebutkan yang harus ikut saya. Keluar ke pres, jalan. Sama ketika FPI mau dinyatakan bubar atau tidak punya legal standing, itu kan udah bertahun-tahun. Dulu Pak ini yang mengatakan sudah, pokoknya kalau saya sudah Kapolri, saya diberi waktu sekian bulan. Kapolri berikutnya sama. Lalu di mana masalahnya? Gitu. Setiap saya tanya ke presiden ternyata saling tunjuk nih, ada 7 institusi itu. Saya bilang ke presiden, saya yang memimpin Pak. Iya, itu cepat itu, gitu. Biar jelas saja, biar tidak dikira kita sewenang-wenang, tidak punya alasan macam-macam kan. Ya dikeluarkan impres, saya ditunjuk, selesai. BLBI juga begitu, yang korupsi di Kemhan tuh, yang satelit itu kan juga gitu, berapa tahun tuh, udah lama sekali, sejak tahun 2012. Nggak ada yang berani. Saya bilang masa nggak berani disentuh, saya datangi Pak Panglima, gimana Pak ada gini? Loh kalau Pak Menko mau silakan tuh hukum. Saya datang Pak Prabowo, iya juga. Loh kalau begitu siapa yang tidak mau ini? Saya panggil semua, akhirnya jadi kasus sekarang. Iya. Masuk ke pengadilan kan sekarang. Nah ya saya cara begitu kan, tugasnya memang koordinator, tidak punya kewenangan yang secara yuridis saya ditunjuk melakukan ini. Kan tugasnya Korsidal ya, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian aja. Masalah pokoknya itu kan ada di undang-undang ini, yang dimaksud menteri dalam undang-undang ini adalah menteri kehakiman, yang dimaksud menteri dalam ini adalah menteri misalnya Kominfo. Tidak ada yang dimaksud menteri adalah Menko Polhukam, tidak ada kan loh di dalam undang-undang ya, yang punya tugas tertentu. Hanya Korsidal. Nah kalau Korsidal ya begitu aja. Kalau saya panggil bersama, tapi saya nyantol ke presiden dulu, presiden memberi arahan ini. Bahkan kalau saya ada sesuatu kok saya langsung ngarahkan, mungkin sana datang 5, yang 2 tidak datang. Saya minta presiden Pak tolong dipanggil dulu ini semuanya lengkap. Bapak bicara di situ, saya follow up. Nah gitu. Ya tugas saya kan cuma memang begitu, enggak berat-berat amat. Tapi Pak Menko, saya harus menyatakan sikap kami di sini, sikap saya bahwa kami memberikan dukungan itu. Ya. Kenapa begitu? Karena saya sedikit agak paham tentu saja bagaimana pola komunikasi teman-teman, para menteri, teman-teman para perangkat kekuasaan presiden itu. Itu kadang-kadang hal-hal yang serius itu kemudian dibicarakan secara bisik-bisik dan kemudian tidak ada penyelesaian. Iya betul. Pernah dulu tidak ada yang berani memulai. Itu dia. Ada masalah komunikasi yang agak rumit antara Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan. Kemudian tidak diselesaikan, dibicarakan saja. Pada tahapan itu menurut saya harusnya ada langkah yang menyelesaikannya. Ya. Dan tampaknya presiden mungkin tidak mengambil langkah pada saat itu. Dan sekarang pada kasus ini Pak Menko mengambil sikap. Kami memberikan dukungan itu, ya, Pak Menteri. Memang harus begitu. Presiden itu kalau saya lihat ya, dia tegas, jelas, arahannya jelas. Tetapi kan yang dipikirkan banyak tuh, sehari bisa ada 15 masalah yang harus dihadapi sendiri kan. Ya lupa dong kalau tidak kita yang menterinya yang lalu melangkah. Itu dia. Kalau saya begitu. Presiden ya alasannya jelas, tanggal sekian ngomong sekian. Saya konfirmasi Pak, saya lanjutkan ya Pak yang ini. Oh iya, gitu. Baru ingat kan. Saya sudah arahkan tuh sudah lama tuh gitu. Dan kemudian ada suara yang mengatakan, Pak Menko ini tampaknya itu terlalu mengambil porsi yang bukan kerjaannya. Oh, saya ketemu ternyata Pak Menko ini. Perpres nomor 73 tahun 2020. Yang memberikan Anda kewenangan mengkoordinasikan 10 kementerian lembaga termasuk Polri, karena kita berbicara tentang penyelesaian kasus Jenderal Sambo. Sebenarnya seperti apa sih kata atau menerjemahkan kata koordinasi itu? Ya mengkoordinasikan itu artinya kan begini, kalau ada yang terlalu cepat, ini lambat, ini tarik, ini majukan gitu. Agar sinkron. Misalnya
antara Kejaksaan Agung dengan kepolisian ini kok tidak sinkron. Misalnya ketika itu ada kasus Nur Hayati yang dijadikan tersangka padahal dia ngelaporin korupsi kan. Wah, menurut saya ini harus dibebaskan nih. Nah, Jaksa Agung sudah saling kepolisian dan kejaksaan nih saling ini kan, saling lempar badan. Lo itu kata jaksa, lo saya kan dikasih oleh polisi gitu. Ya saya teruskan. Kata polisi, loh kejaksaan kan boleh mencabut gitu. Saling enggak ada yang mau bertanggung jawab di tingkat bawah. Akhirnya saya telepon Kapolrinya, telepon Jaksa Agung nih gimana orang enggak salah dipidanakan hanya karena dia ngelaporkan korupsi lalu didakwa juga korupsi karena apa? Dakwanya tuh dianggap turut serta pasal 55. Kenapa? Karena kamu bendahara kamu membiarkan orang ambil uang gitu. Lalu dia ditersangkan padahal dia bawahan kan. Lalu dia kan bawahan dan dia yang melapor. Lalu ditulis lagi. Lapornya terlambat sehingga timbul korupsinya berkembang katanya. Wah, itu kan. Nah, akhirnya saya koordinasikan dengan ini, saya panggil dua-dua Bareskrim, Jampitsus, akhirnya bebas gitu. Nah, cara-cara mengkoordinasikan begitu. Kalau yang enggak ketemu ya, kan ada di pasal itu. Kalau satu tidak bisa diselesaikan karena perbedaan antar institusi, saya turun tangan. Ya seperti itu. Sama juga dengan Saiful Mahdi apa itu yang mau diberi remisi itu, semuanya kan di mana ini tempatnya? Ya sudah saya ambil, ya bilang. Kita ambil risiko. Ini ada penjelasan dari tadi itu pasal 3 huruf E. Perpres ini berbunyi begini. Salah satu fungsi Kemenko Polhukam adalah menyelesaikan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud. Iya. Pada kasus ini, yang Polri, apakah termasuk kategori tidak terselesaikan awalnya? Kalau ini tidak antar institusi, tetapi di dalamnya sendiri ada banyak masalah. Yang jelas ada hambatan-hambatan di dalam secara struktural ya, karena ini tidak bisa dipungkir ini ada kelompok Sambo sendiri nih yang seperti menjadi kerajaan Polri sendiri di dalamnya, seperti sub Mabes lah ini yang sangat berkuasa, dan ini yang menghalang-halangi sebenarnya kelompok ini yang jumlahnya 31 orang itu yang sekarang udah ditahan. Dan ya saya udah sampaikan ke Polri dan ini harus diselesaikan. Masih ada tersangka. Ini kan Mas. Ya. Akbar, itu ada 3 klaster sebenarnya yang kasus Sambo itu. 1 pelaku itu ya yang merencanakan dan mengeksekusi langsung. Nah, ini yang kena tadi pasal pembunuhan berencana karena dia ikut merencanakan dan ikut memberi pengamanan di situ. Lalu yang kedua, yang bagian obstruction of justice. Ini tidak ikut dalam eksekusi, tapi karena merasa Sambo yang ini bekerja nih, bagian obstruction of justice ini membuang barang, membuat rilis palsu dan macam-macam, ini tidak ikut melakukan. Nah, menurut saya kelompok 1 dan 2 ini tidak bisa kalau tidak dipidana. Ya, kalau yang ini tadi karena melakukan dan merencanakan, lalu yang obstruction of justice itu ya mereka yang menghalang-halangi penyidikan itu, memberi keterangan palsu, membuang barang, mengganti kunci, mengganti barang bukti, memanipulasi hasil otopsi. Nah, itu bagian yang obstruction of justice. Lalu ada kelompok ketiga yang sebenarnya cuma ikut-ikutan nih, kasihan nih, karena jaga di situ kan. Terus di situ ada laporan harus diteruskan, dia teruskan gitu. Padahal nih laporannya enggak benar. Prosedur jalan, diperintah ke sana jalan, suruh buat sini ngetik gitu. Nah, itu bagian yang pelanggaran etik. Saya berpikir yang harus dihukum itu 2 kelompok. Pertama yang kecil-kecil ini yang hanya ngetik, hanya ngantarkan surat, menjelaskan bahwa bapak tidak ada, memang enggak ada misalnya yang begitu. Menurut saya ini enggak usah hukuman pidana, cukup disiplin. Pak Menko, kita harus mendengarkan juga suara yang terjadi di luar sana bahwa seperti yang Pak Menko katakan tadi,
bahwa Jenderal Sambo itu seperti punya kerajaan sendiri atau Iya. Polri di dalam Polri. Iya, iya, iya. Tapi kan logikanya apapun namanya dia hanya bintang 2. Iya, Kekuasaannya hanya ada di Kadipropam. iya. Sesimpel itu kita memahami bagaimana pembagian kekuasaan di internal Polri. Nah itu yang sebenarnya ingin saya rekomendasikan dan akan saya rekomendasikan, tinggal waktunya aja sampai ini reda lah. Jadi begini, di Propam itu Kadif Propam itu mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Kenapa? Karena di Propam itu mempunyai sebagai divisi itu ada di sini direktoratnya itu atau deputinya itu yang semua di bawah kekuasaan yang memeriksa, yang menyelidiki ini, yang memeriksa ini, yang memerintah menghukum ini, yang mengeksekusi ini, yang memindah orang ini, yang memecat ini, dan semuanya harus persetujuan Pak Sambo. Tunggal. Kadif. Iya, tunggal. Pada akhirnya mulai dari memeriksa, menghukum, mengadili, memindah, menaikkan di situ, memberi fasilitas apa ada di kepala divisi ini, ada di Kadif. Nah, itulah sebabnya mungkin sebaiknya nih ya pakai sistem ketatanegaraan kita aja, yang memeriksa dan menghukum beda dong gitu. Sehingga disejajarkan aja nih dengan Sambo menurut saya orang-orang ini. Nah itu pikiran sementara ya, agar tidak ada di satu tangan. Sekarang kan pada takut juga yang saya dengar, Pak bintang 3 pun tidak bisa lebih tinggi dari dia. Meskipun secara struktural iya. Iya, oke, kita dengarkan itu, Prof. Tapi kan lagi-lagi saya ingin mencoba memperjelas posisi informasi ini bagi masyarakat. Dia tetap adalah bagian kekuasaan dari Polri. Otoritas Kapolri. Iya. Sebagai pemimpin puncak. Iya. Bagaimana kita harus memahami situasi ini? Oh begini, kalau saya memahaminya karena di Polri itu memang ada semacam pusat-pusat kekuatan ya. Nah, jadi kenapa Kapolri itu tidak selalu mudah menyelesaikan masalah di sana? Karena dia sebenarnya meskipun secara formal dia menguasai, tapi di situ ada kelompok-kelompok yang bisa menghalangi. Gitu, termasuk yang kasus ini kan. Misalnya yang kasus Sambo ini disembunyikan dari Kapolri oleh orang-orangnya Sambo, sehingga Kapolri agak terasa lambat, tapi dia kan responsif terhadap isu-isu dari luar, misalnya komunikasi dengan kita, dengan masyarakat, dia jalan gitu, sehingga semuanya selesai meski agak terlambat. Tapi itu menunjukkan bahwa perlu ada pembenahan di Polri itu agar terjadi kesatuan sebagai sebuah institusi pemerintah di bidang keamanan. Bagaimanapun itu kan bukan rahasia, saya kira Mas Akbar tahu lebih dulu dari saya bahwa kelompok-kelompok gitu tuh udah banyak sejak dulu kan. Ada yang kelompok A, kelompok B, kelompok C gitu. Ada Brimob, ada Bareskrim, ada di Propam, ada apa lagi gitu. Yang itu tidak sepenuhnya itu satu ini. Ya mungkin karena bidang tugasnya memang beda, tapi lalu tidak saling mengkomunikasikan agar sinergis gitu ya satu sama lain dalam payung namanya kepolisian gitu. Nah, dan itu biasanya ya di backingi atau di latar belakangnya oleh kelompok-kelompok kepentingan, ini ngurus ini ngurus ini ngurus gini gitu. Itu rame lah kalau di Polri. Tapi ya itu sebenarnya menurut saya ada reformasi internal dan terbatas. Karena kalau bicara reformasi yang sekarang ini rame, ya taruhlah saya harus nyebut sumber biar tidak dikira saya nyebar hoax. Yang sudah lama rame itu supaya polisi itu diletakkan di bawah satu kementerian. Yeah. Siapa yang sekarang usul ini adalah Duta Besar Indonesia di Filipina, Agus Wijoyo. Itu sudah lama sebenarnya, ketika di Lemhanas sudah bicara itu terus. Nah, ada yang usul itu dan itu banyak disambut oleh masyarakat. Jadi letakkanlah di bawah Kejaksaan Agung kepolisian itu, atau di bawah Kementerian Dalam Negeri, atau di bawah Menkumham. Seperti TNI di bawah Menteri Pertahanan kan.
Nah, kan di Polri itu pengatur kebijakan dan pelaksananya terus ada di satu institusi, pembuat polisinya. Nah, ada yang bilang anu aja kalau gitu, diangkat aja seorang menteri senior menjadi menteri keamanan sebagai partnernya menteri pertahanan gitu. Nah, pikiran seperti itu udah banyak. Tapi menurut saya itu sulit dan lama, ranjau-ranjaunya banyak. Ya. Sudahlah, internal aja kayak gitu tadi. Restruktur reformasi sendiri tapi kita beri pintu. Itu dia Prof. Jadi kami membaca itu, kita membaca itu. Membaca kan? Saya tampaknya tidak bisa tidak bisa bersetuju dengan itu. Dengan yang mana? Dengan usulan katakanlah misalnya di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri sudah banyak problemnya gitu kan. Iya. Dan ada banyak pertanyaan di situ nantinya. Apakah tidak semakin gemuk nantinya dan kemudian Polri sibuk sendiri lagi dengan seluruh kegalauannya di internal saja. Dengan pengalaman di Komisi 3 itu Prof, itu setidaknya saya mencatat ada 2 problem di tubuh Polri. Yang pertama itu adalah pembinaan SDM dan perancangan masa depan organisasi. Kita tahulah bagaimana kalau sekolah, mau sekolah Sespim-T gitu ya. Begitu riuh keadaannya. Saya lebih memilih kata riuh saja. Kita tahu sebenarnya apa yang terjadi. Terus yang kedua itu adalah transparansi penggunaan dana operasional pada seluruh level organisasi. Saya tidak tahu sekarang berapa anggaran Polri, tapi terakhir saya tinggalkan Polri itu kalau saya nggak salah 98 triliun. Kayaknya tambah gitu ya. Ya mestinya tambah kalau. Iya. Dan menurut saya sebenarnya itu sudah cukup pada saat anggarannya kementerian-kementerian lain itu terpotong oleh yang namanya refocusing ya. Terutama pada saat COVID itu. Apa yang Pak Menko siapin setidaknya rekomendasi kepada Presiden agar kemudian problem dan masalah yang sama tidak terjadi lagi, insya Allah semoga tidak terjadi. Dan kemudian juga kebanggaan ratusan ribu anggota Polri itu yang terluka gara-gara peristiwa ini itu bisa ditegakkan kembali, Prof. Iya, habis ini saya akan menyiapkan sebuah memorandum lah kepada Presiden untuk penataan Polri itu secara internal saja. Tidak usah perubahan undang-undang, status Polri di bawah kementerian. Saya belum, kalau itu riuh istilah Mas Akbar bilangnya riuh, kalau saya itu gaduh nanti. Saya lebih keras lagi. Itu gaduh, saya sudah tahu akan gaduh. Tapi kalau coba diatur itu semua secara internal tadi, penggunaan dana gitu ya, rekrutmen calon pimpinan calon pimpinan gitu. Itu kan isunya rame lah. Saya sebagai orang dalam ini sulit sekali di sana kalau bukan kelompoknya mau ikut Sespim gitu nggak bisa. Sesudah ikut pun susah banget gitu di sana itu. Biayanya banyak dan macam-macam lah gitu kan. Nah seperti itu kan bisa diatur lagi. Cara rekrutmen siswa, taruna dan sebagainya itu kan bisa diatur lagi agar lebih terbuka dan lebih dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia. Lalu kemudian mencairkan ini sekat-sekat antar pejabat-pejabat, kekuatan yang dikomandani oleh perwira tinggi, oleh Pati itu. Ya seperti tadi misalnya di Propam itu ya itu tadi divisi-divisinya itu supaya itu dipisah. Ya ada yang saya tadi ikut kekuasaan aja yang klasik gitu. Ada yang mengatur, ada yang memeriksa, ada yang menghukum, ada yang mengeksekusi. Ya sekarang ini ada di satu tangan, hanya dibantu oleh orang. Dia juga yang buat aturan, dia yang nyuruh periksa. Kalau enggak orang dicutat bisa sampai sini hilang gitu atas perintah ini. Nah itu yang menyebabkan kemudian di Propam itu meskipun hanya bintang 2, tapi itu bisa bintang 5 karena yang di bawah, yang bawahnya yang satu-satu tuh ada di dia semua itu, maka semua agak takut. Ya, saya yakin kita bersepakat bahwa peristiwa ini sangat serius. Ini sangat serius. Udah 1 bulan ini. Sangat serius. Kita diharu biru oleh informasi ini. Tapi yang saya mau katakan begini, tampaknya untuk pertama kalinya ya,
ada peristiwa yang terjadi di internal Polri atau menjadi kewenangan Polri, itu kemudian TNI harus melibatkan atau mungkin dilibatkan. Saya tidak tahu. Mungkin Pak Prof bisa menjelaskan kepada kita. Dalam hal ini adalah melakukan visum et repertum. Ya, visum et repertum. Itu tidak pernah, sebab ini adalah keahlian Polri. Saya ingin mengatakan bahwa tampaknya banyak orang yang gusar. Saya mengartikan karena ini antar instansi, ini pasti ada campur tangan Presiden. Prof, seberapa gusar sih sebenarnya Presiden dengan peristiwa ini, penyelesaian kasus ini? Kalau gusarnya gusar sejak awal sudah Presiden marah benar ini katanya supaya segera diselesaikan. Begitu saya pulang dari Mekah, makanya saya konfirmasi teruskan ke Presiden. Ya. Untuk itu yang terus Presiden mengatakan saya percaya tapi harus cepat gitu. Harus cepat kata Presiden. Masa gitu-gitu lama. Itu kelihatan wajahnya itu agak keruh kalau bicara kasus Polri. Nah, tapi soal itu tadi apa yang Mas Akbar katakan sampai TNI turut campur dalam ini. Bahkan ketua ekshumasinya itu kan dari Polri, dari Angkatan Darat, dari TNI. Itu menurut saya bagian dari keterbukaan Pak Listio Sigit, ya, bagian dari kebetulan Pak Listio Sigit untuk menampung aspirasi dan usul-usul, terlepas dari alasannya misalnya karena ini sudah tidak bisa mengelak kan gitu. Mungkin karena pada waktu itu harus ada ekshumasi dan harus orang luar, tidak boleh Polri. Maka dikompromikan oleh Pak Sigit. Oke, TNI Angkatan Laut diikutkan, Angkatan Darat diikutkan, semua kan institusi diikutkan. Bahkan yang memimpin ekshumasi itu adalah dari RSPAD. Dan dari keluarga dipersilahkan mengirim dokter ikut menyaksikan. Ya, untuk menyaksikan itu meskipun ikut visum, catat saja gitu. Sehingga itu menjadi lebih objektif dan semakin sulit mengelak sejak itu. Semakin ada yang mengatakan bahwa itu hanya boleh dibuka pengadilan, semakin orang curiga bahwa akan ada yang dirahasiakan. Sebab itu didesak terus. Sampai akhirnya sesudah dipisah Barada ngaku buat pengakuan sendiri. Jadi ketika Barada ngaku diperiksa itu, Barada ngaku diperiksa langsung saat itu juga diajak ke Kapolri agar kalau ditunda gitu lalu bisa berubah kalau besok kan langsung ayo sekarang juga menghadap Kapolri malam itu ngaku apa pada saya tidak akan memberi penjelasan, saya akan ditulis sendiri. Nah, sehingga muncul akhirnya Sambo kan di dalam tulisan itu, dan Sambo tidak bisa ngelak karena itu sudah itu lalu tiba-tiba dia mengubah skenario dari tembak menembak menjadi usaha perkosaan gitu kan, mengubah basis skenarionya, diubah lagi peristiwanya di Magelang mau diperkosa, dan itu kan pengakuan dia sesudah Barada ngaku. Betul. Nah, itulah yang saya katakan cari motif itu tidak terlalu tidak mudah dan agak kalau cerita-cerita gitu karena agak menjijikkan kata saya tadi. Tapi juga kan tidak penting ya di dalam hukum pidana itu. Iya kan? Peristiwanya kan sudah jadi. Dia nembak disaksikan orang dan dia ngaku. Betul. Cuma sekarang sinarionya berubah, ya udah itu aja. Ini kan motif nih skenario tuh untuk mengetahui motif. Kalau faktanya sudah ditemukan, kenapa? Itu yang membuat kita lelah, Prof ya, karena begitu banyak informasi yang terlontar ke ruang publik yang dalam banyak case itu bertabrakan satu sama lain dalam waktu yang sangat cepat. Tapi itu biarkanlah kemudian nantinya akan terbukti di pengadilan. Ada satu hal yang betul-betul saya penasaran karena ini akan menggambarkan kepada kita apa yang terjadi dan kemudian kemana arah organisasi Polri. Waktu Pak Menko Polkam mengatakan bahwa ada ketegangan di lantai 3 Trunojoyo sebelum pentersangkaan Jenderal Ferdy Sambo. Ada Jenderal Bintang 3 yang berbeda sikap. Saya menggunakan kata yang agak soft ya. Sebenarnya apa yang terjadi, Prof? Saya tidak kepo untuk mengetahui siapa marah kepada siapa. Bahkan apakah benar ada acara pukul-pukul meja, sebab di antara pimpinan Polri itu tidak mengenal kebudayaan seperti itu. Tapi setidaknya kita butuh gambaran bahwa seberapa sulit sih sebenarnya kesimpulan akhir sebelum keputusan untuk menetapkan Jenderal Ferdy Sambo sebagai TSK.
Ya, bintang 3 tuh banyak loh, bukan hanya itu. Oh, tentu saja. Iya, kan ada yang, kabar. ada yang aktif, yang sudah pensiun kan banyak bintang 3. Yang banyak ke tempat saya itu jenderal. Saya pensiun itu mereka enggak ngomong sendiri tapi datang ke saya, Pak, ini begini itu kan bintang 3 juga. Saya masih memanggilnya jenderal. Sudah ada di institusi lain tapi masih bintang. Oke lah itu Tapi betul Mas Akbar ya, kita tidak perlu tahu siapa jenderal bintang 3 itu yang mengatakan itu, malah tambah bikin rame. Sebab nanti kan kayak begini, itu ini kata siapa, ini yang lapor loh, Bapak kan enggak tahu sendiri ya, malah rame. Masalahnya bergeser. Ya sudahlah, saya katakan itu, saya tidak akan memperpanjang gitu. Tapi memang bukti bahwa tim sus itu tidak mudah mengambil keputusan, ya itu ketika akan membalik skenario itu dari tembak menembak menjadi pembunuhan, itu kan lama sekali keputusan. Padahal sebenarnya begitu selesai ekshumasi itu orang awam sudah tahu kecenderungannya harus karena, tapi kan masih ada 2 ini, enggak ini. Bahkan laporan pertama bahwa itu tembak menembak karena upaya pelecehan baru dicabut 2 hari lalu kan. Karena itu masih jalan perkaranya, yang laporan pertama 2 laporan itu, 1 laporan Sambo, 2 laporan istrinya kan. Lalu dihadang oleh laporan masyarakat yang lain. Nah yang ini yang jalan, ini masih jalan nih. Terus ya saya bilang, loh ini kan sudah berubah dong, kok itu belum itu gitu. Oh iya Pak, kami sudah pikirkan, udah memang mau dicabut, coba nunggu waktu aja gitu. Tapi artinya kan sebenarnya itu kan tidak sulit kalau tersangkanya sudah pembunuhan, ini yang pelaporan bahwa ini tembak menembak harus gugur kan. Nah gugur itu artinya SP3 atau dihentikan dengan SP3. Itu artinya sulit. Bukti kedua itu yaitu ketika akan ngomongkan Sambo kan orang nunggu sejak jam 9 pagi. Oh katanya ditunda jam 1, ditunda jam 4, ditunda lagi. Nah itu karena memang tidak mudah untuk ngambil keputusan. Apa yang membuat yang tidak mudah? Nah, ketika bukti-bukti sudah terhampar di depan kita. Ya itu urusan internal mereka ya. Saya mungkin saya hanya menduga-duga, oleh karena menduga-duga maka saya tidak berani mengatakan itu ke publik. Tapi itu aja bukti. Kalau saya tanya ke Pak Bene Mamuto, gimana Pak? Ada ketika enggak Pak, sering itu sana setuju, sini setuju, Pak ada dalil ini, dalil itu gitu. Kayaknya memang perlu dorongan agar lebih tegas, agar lebih cepat gitu. Jadi memang mungkin di tingkat bawahnya ada informasi yang terus tetap saling tarik menarik. Ya seperti saya katakan tadi, para penyidik itu yang bukan jenderal itu, yang bawahannya yang di lapangan terkadang itu kan terhambat juga ketika mau menyimpulkan itu, jangan begini, salah, ya, begitu. Dan itu orang di luar di luar tugasnya sebenarnya. Begitu tuh ada informasinya kepada saya. Itulah sebabnya lalu saya sering kemudian Pak sampaikan sendiri aja ke Kapolri, Bapak gitu. Saya suruh ketemu ke Kapolri, sampaikan gini gitu ke Pak Bene Mamuto. Ya termasuk yang betul Deso itu kan udah disampaikan ya kata, kok enggak jalan Pak, saya bilang. Ya Pak enggak tahu, tapi Kapolri sudah kok mau memindah orang itu. Oke saya bilang, saya minta malam ini, saya minta nama itu saya yang menyelesaikan, saya bilang. Pokoknya saya minta namanya siapa yang menurut Bapak harus diawas, besok saya mau lapor ke Presiden agar Presiden. Nah sebelum nama itu masuk ke salah sudah diumumkan. Nah itu maksud saya betapa perlu tuh suntikan dari luar ya, untuk mempercepat sesuatu yang di sana ada macet-macetnya begitu. Prof, jujur saya takjub. Apa yang Anda pada lakukan? Sambo? Takjub pada Sambo. Saya takjub pada Sambo. Berani dia bersandiwara begitu sampai ketahuan baru ngubah senario. Tapi kali ini saya takjub pada Prof. Mungkin saya memuji barangkali. Tapi izinkan saya
mewakili publik memberikan apresiasi karena ini tentu saja bentuk kecintaan kita kepada Polri. Kepada Polri. Apapun namanya, Polri harus kita kuatkan. Dan apa yang Pak Prof lakukan itu sungguh-sungguh sebuah bentuk bahwa Polri yang kita inginkan itu ya seperti yang sedang kita perjuangkan bersama, gitu ya. Iya. Kita sama. Apa namanya? Dan kita harus membantu nih. Polri yang baik banyak loh Pak, di dalam itu. Tentu saja kita tahu itu. Saya berbicara dengan banyak orang di internal. Kita tinggal gini aja, dorong kasihan mereka daripada dihambat mafia luar yang ikut mempengaruhi orang-orang dalam di bawah gitu. Kita dengar tiba-tiba ada lagi informasi bahwa ada hubungan dengan 303 lah segala macam. Saya tidak ingin membahas terlalu jauh di sini sebab itu sudah diungkap oleh banyak media yang lain. Saya mau berbicara tentang penyikapan Pak Prof ini. Prof, izin, saya harus memohon maaf. Anda tidak merasa sendiri? Enggak juga. Saya enggak tahu ya, saya tidak berpikir sendiri atau tidak sendiri. Tapi setiap saya bicara itu, pertama hambatan terhadap saya tidak ada. Itu satu. Yang kedua, dukungan publik. Ya orang seperti Anda lah, podcast, media, macam-macam, wartawan, LSM, perguruan tinggi, kuat sekali. Sehingga saya merasa teman saya banyak, tidak struktural. Tidak struktural, struktural mungkin mendukung tapi tidak langsung melalui forum resmi. Ayo kita sama-sama gini gitu, enggak. Kalau sendiri dalam arti seperti bergabung di antara sesama pejabat yang setingkat untuk mendorong ini ya saya katakan ya sendiri karena memang itu bidang saya. Tapi kalau sendiri dalam arti bahwa tidak ada hambatan dari teman-teman di kabinet maupun di Polri sendiri tidak ada hambatan. Tapi saya mendapat dukungan kuat dari masyarakat. Publik ya. Saya tahu karena harapannya akan selalu ke situ. Siapa lagi kalau bukan saya ini? Lalu saya bersuara. Dan saya merasa tidak bisa dihambat. Apalagi presiden sudah tegas kan. Nah, kalau saya selalu begitu, kalau presiden gini sikapnya kita terjemahkan, biasanya presiden tidak pernah negur tuh. Kak, problemnya kan begini ya, bukan problem. Poinnya begini, Prof. Anda adalah Menko Polhukam. Ya. Salah satu kalimat di situ atau kata di situ adalah politik. Politik. Ya terpaksa kita harus mengakuinya bahwa tentakel politik itu dalam banyak case, dalam banyak peristiwa tidak cukup mengambil posisi yang signifikan dengan seperti penyikapan Pak Prof ini. Iya. Anda tidak merasa sibuk atau repot karena itu? Enggak. Gitu ya, mencari lobby agar difahami kepada kelompok ini bicara gini, ini salah satunya. Saya enggak, saya jalan aja. Ngapain juga, waktunya enggak ada. Saya menurut saya ini yang baik, saya jalan aja. Dan relatif ya tidak ada juga serangan yang frontal dari partai politik, dari anggota DPR, enggak ada yang nyerang-nyerang begitu. Sama kan dulu ketika demo buruh, demo undang-undang yang paling rame itu zaman saya awal tuh haluan ideologi Pancasila, bukan main itu. Itu mungkin yang paling berat sebenarnya secara politis, karena pada waktu itu kalau undang-undang HIP terus itu kelompok kanan, kiri, tengah semua bersatu akan menyerang istana. Saya turun saya datangi semua ayo gitu. Termasuk PDIP-nya saya datangi. Tapi ada sergapan dari DPR, dari Ketua Komisi 3 itu, apa yang terjadi? Enggak, saya ngomong dari Pak Ano ya. Pak Mas Bambang Pacul. Iya, begini loh, Mas, saya ini DPR ini saya kan sendiri seperti tadi. Hanya saya bersama publik lah, bersama opini bersama masyarakat LSM gitu. Saya bilang ini kasus biasanya DPR tuh galak kalau ada hal-hal kayak gini, rame ini kok pada diem semua gitu. DPR-nya nggak ngomong, mungkin termasuk yang tadi kan ditelepon oleh Sambo atau apa gitu, saya nggak tahu. Tetapi kok nggak ada yang ngomong ya, saya bilang saya biasa aja gitu. Dalam kasus lain DPR tuh galak. Sehingga ketika mereka menjawab, loh saya ini
saya ini kan DPR kan harus nunggu, nggak boleh ikut campur pada proses loh. Selama ini selalu galak, misalnya kasus Brotoseno itu, ya kan kasus Brotoseno di penjara sudah itu oleh Pak Idam, oleh Kapolri, katanya masih dipulihkan oleh negara, diangkat lagi, padahal menurut undang-undang kan harus dipecat, karena dia terlibat korupsi, ancamannya 5 tahun. Itu dulu kan ketika orang ribut, DPR ribut kan si Bambang Pacul. Diperlukan apa tuh orang seperti Brotoseno kok dianggap kok orang koruptor dianggap pahlawan, kok masih diperlukan oleh negara. Nah itu dia turut campur dan Kapolri menanggapi dengan baik, akhirnya dipecat, dibuat aturan, dibuat perkap akan dicabut. Loh kok yang ini dibilang enggak boleh ikut campur, kan sama. Urusan bully pencabulan di perguruan tinggi, urusan pencabulan di pesantren di mana kan DPR ikut terus tuh. Kok masa yang ini tidak ikut. Saya bilang begitu. Tapi udah selesai. Tadi saya sudah ketemu Bambang Pacul sidang DPR. Ketawa-ketawa aja. Mas, apa kabar? Dia bagaimana daerahnya? Saya bilang daerah Jawa Tengah aman. Saya bilang aman Pak. Oke. Di sini aman Pacul juga. Itu elegan lah untuk urusan seperti itu. Elegan dia. Dia elegan gitu. Prof, 2 pertanyaan terakhir. Pemerintahan akan berganti sebentar lagi, akan berakhir pada tahun 2024. 2 tahun lagi. Ya. Fokus diskusi yang saya arahkan sejak awal tadi itu adalah bagaimana keberanian Prof Mahfud untuk mengambil formulasi komunikasi dan koordinasi yang banyak orang itu mengagetkan, sebab Anda itu mengawasi betul sampai sak detil-detilnya. Iya. Ya kan gitu. Agar kemudian kita tidak lagi terjebak pada ewu-pakewu komunikasi antar perangkat kekuasaan presiden kelak nantinya. Kembali ke basa-basi. Kadang-kadang bahasanya sudah habis Prof. Yang tinggal basinya doang gitu kan gitu ya. Apa saran Prof Mahfud kepada presiden terpilih nantinya? Enggak, sebenarnya kalau saya sih lebih pada kesadaran kolektif kita dulu bahwa presiden itu ya harus orang yang benar-benar negarawan, harus dimerdekakan. Harus dimerdekakan dari belenggu apapun. Dan untuk memerdekakan presiden itu sebenarnya tugasnya partai politik. Ya kan? Tugasnya partai politik. Saya sekarang Mas Akbar sedang melakukan koordinasi-koordinasi dengan beberapa perguruan tinggi itu ya untuk menggagas demokrasi yang sehat gitu. Itu nanti agar partai politik sadar presiden itu tidak boleh dibelenggu dengan apapun. Nah, menurut saya Pak Jokowi ini tidak terbelenggu dari hal-hal yang menyandera dirinya, tapi ancaman terhadap stabilitas kekuasaan kan bisa muncul kalau situasi politiknya seperti ini. Meskipun dia tidak merasa menjanjikan atau diberi apa-apa, tapi kalau ada apa-apa harus memperhitungkan partai kalau kayak gini, sehingga tergantung pada moralitas pimpinan partai pada akhirnya itu menjadi penting. Nah sekarang bagaimana kita itu menata ke depan tuh kesadaran kolektif itu bisa menjadi kesadaran partai-partai politik gitu, sehingga tidak mengganggu presiden, tidak minta kompensasi politik ketika mau ada sebuah kebijakan misalnya, itu sangat penting bagi ketatanegaraan kita ke depan. Makanya saya bilang salah satu kekuatan Pak Jokowi itu karena dia tidak melakukan hal-hal yang negatif, yang mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, sehingga dia relatif lebih tegas ya. Tetapi kan sering aja kalau mau ada undang-undang ini, DPR-nya ngomong gini, ngomong gitu dan sebagainya. Lalu nanti pada tingkat menteri harus bicara di belakang pintu, bicara di bawah meja gitu kan. Kadang-kala itu masih terjadi. Dan itu tidak sehat bagi demokrasi kita. Tidak sehat bagi demokrasi kita. Dan saya tahu Mas Akbar lebih menghayati ini. Ya, saya punya waktu banyak untuk membaca lagi Prof. Sejak tidak lagi di DPR. Prof, saya harus mengatakan ini. Catatan-catatan digital di bank data kami di sini, itu kok muncul lagi sebuah titik di mana semakin membesar. Apa itu adalah agenda yang tertunda dari banyak pihak menyangkut dengan Anda, Prof. Apa itu adalah
peluang dan kemungkinan menjadi penguasa baik sebagai presiden maupun wakil presiden membesar loh. Saya punya catatannya, kita kebetulan ada alatnya di sini. Dulu kan Pak Frog gagal menjadi wakil presiden, padahal sebenarnya kabarnya di bawah meja ini sudah deal semuanya. Tiba-tiba ada satu titik, nggak jadilah barang itu kan gitu. Kita tinggalkan 2019 itu. Tapi kalau kemudian ternyata publik yang hari ini mengapresiasi catatan-catatan kinerjanya Pak Prof Mahfud, kemudian menggulirkan itu kembali dan kemudian mampu memaksa partai politik untuk membuka pintu, apa yang akan Pak Prof katakan atau lakukan? Yang pertama, saya belum membaca catatannya Mas Akbar itu, jadi saya sulit berkomentar apakah itu benar apa tidak. Lalu yang kedua, Mas Akbar, saya ini sudah berpikir untuk tidak lagi ikut dalam ini. Saya sekarang udah 67 pada saat nanti itu ya. 2024. 2024 itu sudah 67 tahun gitu. Tetapi saya sekarang itu tadi yang didiskusikan dengan Mas Akbar itu, saya diseminasikan bahwa perlu kesadaran kolektif untuk membangun demokrasi yang sehat ke depan gitu. Soal orangnya siapa sajalah, kan yang penting ide ini terus dibawa demi Republik. Memang sih teman-teman bergurau gitu, wah ini Pak Mahfud bisa muncul lagi tuh kan biasanya teman dekat aja yang menghibur gitu. Ingin menghibur aja itu. Tidak dengan analisis data dan langkah-langkah konkret yang ini. Tapi saya hargai itu. Oleh sebab itu mari ketemu di jalan tengah. Saya bilang, kita diseminasi aja pikiran-pikiran baik ini gitu. Kembalikan lagi otonomi, bahwa kampus itu punya kewibawaan kan gitu kan. Yeah. Mari aja bicara, kampus yang bicara. Kayak dulu kita membangun reformasi kan kampus, ya kan, kita dari kampus. Sekarang agak sedih juga tuh saya lihat kampus, di kampus tuh sangat politis juga. Mau pemilihan rektor ada tim sukses, ada kalau saya bahkan ada unsur uang di situ. Mungkin pada ya, beberapa kasus. Iya bisa jadi. Yang saya dengar kok masa pemilihan rektor sekarang pakai tim suksesnya ini, kalau ini jadi wakil rektornya ini proyek ini. Nah, ini kan sudah politis, nggak kayak dulu kan. Nah sekarang kita bangun di situ kesadaran akademis, kejujuran ilmiah gitu, agar kampus itu tetap berwibawa. Saya akan diskusi karena di kampus pun sebenarnya orang-orang baik seperti itu masih banyak, tapi kadang-kala situasinya ndak ini. Suatu perguruan tinggi ya, gini, suatu perguruan tinggi. Saya ada di dalamnya, mau milih seorang rektor. Nggak ada urusan uang, nggak ada apa ini. Sudah yang bagus ini. Nah tiba-tiba ditumpangi oleh politik. Mungkin politiknya itu ingin menunjukkan jasa kepada orang yang akan terpilih ini. Orang yang punya hak pilih diberitahu, tolong pilih itu bagus. Partai kami mendukung gitu. Lah apa urusannya dengan partai? Akhirnya kami tidak pilih. Jadi korban dia. Karena didukung oleh partai politik, kita jangan pilih yang didukung partai politik. Pilih yang lain yang tadi underdog naik. Gitu. Itu di satu perguruan tinggi besar gitu. Nah maksud saya sekarang penetrasi politik itu sudah mulai masuk ke ini, orang mau jadi rektor mencari veteran ke partai politik dan sebagainya. Dan tidak sehat. Harusnya veterannya itu udahlah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan gitu, lalu Menteri Agama gitu. Kalau perguruan tinggi agama Islam kan udah cukup sebenarnya. Kalau sudah politik parpol masuk, maksudnya parpol bukan politik ya, masuk gitu kan tidak bagus. Kita ke situ aja Mas, mari sama-sama. Prof, makasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ini adalah episode khusus yang akan kita tayangkan hari ini tanggal 17 Agustus sebagai bentuk kemerdekaan kita di dalam bernegara. Ya. Saya ingin menutup acara kita ini dengan mengatakan bahwa niat baik itu tak pernah bisa sembunyi. Dan ketika niat baik itu datang dari seorang yang sedang memiliki kewenangan, maka yang terselamatkan adalah publik. Kita harus berusaha agar niat-niat baik itu muncul di mana-mana. Terkhusus sekali pada orang-orang yang mendapatkan kewenangan, pada berbagai jabatan yang berhubungan dengan kita.
Selamat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Mari kita merdeka dalam artian Merdeka, sebenarnya. merdeka, merdeka.